Assalamualaikum Sobat Filmania dan salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Torpedo U-235. Film ini rilis tahun 2019, berlatar belakang pada Perang Dunia Kedua. Film ini menceritakan tentang sekelompok pejuang yang menjalankan misi yang berbahaya. Apakah misi ini berhasil? Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Oh ya Sobat Filmania, bagi kalian yang sudah subscribe, like, dan komen, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tak lupa saya juga doakan semoga sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan dan pekerjaan, rezekinya lancar, berkah, dan barokah. Amin. Cerita diawali dari suatu tempat markas kecil tentara Nazi. Di tempat itu sudah ada mayat-mayat yang tergantung, sepertinya sudah dieksekusi mati. Nah, pada saat semua tentara Nazi sudah berkumpul, tiba-tiba dari atas jendela gedung ada tembakan basoka ke arah persediaan senjata dan amunisi milik tentara Nazi, hingga persediaan senjata dan amunisi itu meledak. Sontak membuat tentara Nazi kaget dan melihat ke arah ledakan tersebut. Kemudian secara cepat mayat-mayat yang tergantung tadi langsung mengeluarkan senjata dan menembaki tentara Nazi sampai mati, dan hanya menyisakan satu perwira Nazi yang dibiarkan hidup-hidup karena akan dijadikan sebagai sumber informasi. Nah, ternyata mayat-mayat yang tergantung itu hanya pura-pura mati ya guys, yang dilakukan untuk mengelabui tentara Nazi. Di tempat lain, kapten dan para pemimpin sekutu sedang melakukan rapat untuk menjalankan misi yang sangat berbahaya. Mereka sepakat memilih kelompok pejuang militan tadi untuk menjalankan misi yang sangat berbahaya ini. Oke, cerita kembali kepada kelompok pejuang ini. Kelompok ini dipimpin oleh Stan. Ini Stan. Stan mempunyai seorang putri yang bernama Nadine. Ini si Nadine. Nadine berpacaran dengan Philip. Nah, ini si Philip. Nadine dan Philip juga ikut bergabung dalam kelompok pejuang ini. Selain itu, Stan juga mempunyai beberapa anak buah lainnya. Sedangkan perwira Nazi yang diculik Stan dan kelompoknya dibawa ke hutan untuk dimintai informasi yang penting. Sudah dilakukan berbagai cara, tapi perwira Nazi itu tetap tidak mau buka mulut. Akhirnya Stan pun kehilangan kesabaran dan membunuh perwira Nazi itu dengan melempar granat, dan mampuslah perwira Nazi itu. Nah, di sini diceritakan bahwa Stan sangat membenci Nazi karena istri dan anaknya yang masih kecil dibunuh dengan kejam di hadapan Stan. Tapi Stan ini menyimpan rahasia kepada Nadine kalau ibu dan adiknya sudah meninggal. Pada saat sedang bersantai, Stan dan kelompoknya kedatangan utusan dari tentara sekutu yang ingin membawa perwira Nazi itu ke markasnya. Tapi dia kaget kalau perwira Nazi itu sudah mati duluan dibunuh oleh Stan. Karena tidak bisa membawa perwira Nazi itu, utusan itu menawarkan misi yang sangat berbahaya. Misi yang mempunyai resiko yang sangat besar, bahkan nyawa sebagai taruhannya. Bisa dikatakan misi ini adalah misi yang mustahil atau misi bunuh diri. Selain mempunyai bayaran yang sangat besar, jika misi ini berhasil, maka akan bisa membunuh banyak tentara Nazi. Maka misi ini pun diambil oleh Stan dan kelompoknya. Misi ini yaitu membawa uranium dari Kongo, Afrika menuju Amerika. Tanpa lama-lama, Stan dan kelompoknya pun berangkat menuju Kongo. Sesampainya di Kongo, mereka bertemu dengan kapten mereka yang memberi tugas menyelesaikan misi ini. Mereka berangkat membawa uranium ke Amerika dengan menggunakan kapal selam. Kapal selam itu adalah kapal selam milik Nazi yang berhasil dicuri. Kapal selam itu bernama Torpedo U-235. Karena tak pernah menjalankan kapal selam sebelumnya, Stan dan gengnya pun bingung bagaimana cara mengoperasikan kapal selam itu. Ya gimana nggak bingung. Tapi kemudian kaptennya menjelaskan bahwa mereka dikasih waktu 3 minggu untuk belajar cara mengoperasikan kapal selam itu. Dan yang mengajarkan cara mengendalikan kapal selam itu adalah tentara Nazi yang juga diculik.
Tentara Nazi itu bernama Kapten Franz Jaeger, yang juga merupakan pimpinan kapal selam. Sebenarnya Stan menolak kalau Kapten Jaeger yang melatih, tapi apa boleh buat, tidak ada pilihan lain dan waktu juga tidak banyak. Stan pun menerimanya. Karena berstatus tentara Nazi, Kapten Jaeger melatih dengan tangan di borgol. Kapten Jaeger ragu bisa melatih mereka dalam waktu 3 minggu. Tapi di luar dugaan mereka dapat mempelajarinya dengan cepat. Bagaimana cara mengendalikan dan mengoperasikan kapal selam torpedo U-235 buatan Jerman itu. Pada saat sedang memindahkan muatan uranium ke kapal selam, tiba-tiba kapal perang Jerman mengetahui keberadaan kapal selam mereka. Kapten Jaeger pun dipaksa untuk ikut dalam perjalanan tersebut. Tapi Kapten Jaeger menolak karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Akhirnya terjadi pergelutan antara Kapten Jaeger dan Kapten Stan, dan dengan tidak sengaja Kapten Jaeger itu membunuh kaptennya Stan. Mengetahui kaptennya terbunuh, seketika itu juga Stan lalu ingin membunuh Kapten Jaeger, tapi dihalangi oleh Philip karena hanya Kapten Jaeger yang bisa mengomandoi cara menjalankan kapal selam itu. Kemudian kapal selam itu pun buru-buru menyelam ke dalam air. Pada saat menyelam, ada anak buah Stan yang kebelet beol alias boker, aka buang air besar. Setelah boker dan mau menyalakan keran air toilet, anak buah itu pun bingung, tidak bisa menemukan keran untuk air toilet. Karena salah putar keran, justru ada gas yang bocor, sehingga mau tidak mau kapal selam itu harus mengapung ke atas laut. Saat berada di atas laut, kapal selam tersebut diketahui keberadaannya oleh pesawat pengintai Nazi. Setelah gasnya keluar, kapal selam itu pun kembali menyelam ke dalam air. Nah, pada saat akan menyelam, pesawat Nazi itu akan menembaki kapal selam tersebut. Namun dengan kecerdikan Stan, pesawat pengintai Nazi itu ditembak jatuh duluan oleh Stan dan meledaklah pesawat itu. Pada saat di tengah perjalanan, kapal selam melenceng beberapa derajat dari rute perjalanan. Itu diakibatkan karena sebenarnya tugas yang dikerjakan Philip digantikan oleh anak buah kapal yang lain. Dan ternyata si Philip ini sedang enak-enak atau berwik-wik ria atau tumpang tindih dengan si Nadine. Mengetahui anaknya si Nadine berwik-wik dengan Philip, Stan pun marah dan ingin membunuh Philip. Tapi Nadine menghalanginya. Lalu Stan pun berkata, "Kalau sudah menikah, kamu boleh berwik-wik sepuasnya dengan suamimu." Begitulah kira-kira katanya Stan. Dan seketika itu Nadine langsung meminta dinikahkan dengan Philip di atas kapal selam itu. Tapi ketika pernikahan akan dilangsungkan, Stan melihat kapal perang Jerman. Dan seketika itu pula acara pernikahan dibatalkan. Mereka buru-buru menyelam biar tidak ketahuan. Nadine pun bersedih. Ya siapa yang nggak sedih ya, udah kebelet kawin tapi gagal, iya nggak? Nadine pun juga berpikir, andai ibunya ada di sampingnya, pasti ibunya merestuinya. Tapi kemudian Philip menceritakan yang sebenarnya kalau ibu dan adiknya sudah meninggal dibunuh tentara Nazi Jerman. Nadine pun malah bertambah sedih. Namun secara tiba-tiba ada anak buah kapal berteriak kalau ada torpedo datang. Secara cepat mereka bereaksi untuk menghindari torpedo itu. Dan beruntung torpedo itu meleset dari sasaran. Mereka pun selamat. Kemudian mereka mencoba balik menembakkan torpedo ke kapal selam milik Jerman itu. Pada saat akan memasukkan torpedo, secara tidak sengaja torpedo itu jatuh dan menimpa kedua kaki anak buah tersebut hingga kedua kakinya remuk. Namun kemudian torpedo itu berhasil diangkat kembali oleh anak buah yang lain dan langsung ditembakkan ke kapal selam Jerman, tepat mengenai sasaran. Kapal selam Jerman itu pun meledak. Tapi karena jaraknya terlalu dekat dengan ledakan kapal selam Jerman, ledakan itu membuat guncangan dan gelombang air yang dahsyat yang menyebabkan sedikit kerusakan dan sedikit kebocoran pada kapal selam yang ditumpangi Stan dan gengnya, dan harus membuat kapal selam itu mengapung ke atas laut.
Kepanikan itu belum berakhir. Sekarang mereka dihadapkan pada temannya yang kakinya remuk tertimpa torpedo. Mereka harus mengamputasi kedua kakinya agar nyawanya bisa diselamatkan. Nah, pada saat di sini ini ya Sobat Filmania, ini tuh agak ngeri-ngeri dan ngilu-ngilu sedap. Karena melihat dan mendengar kaki yang dipotong dengan gergaji yang bunyinya esek-esek, isrik-isrik, usur-usur, ngeri banget. Stan pun kemudian mulai mempercayai Kapten Jagger dan memberikan kunci borgol untuk melepas borgolnya. Dan sekali lagi secara tiba-tiba pula kapal selam ini diketahui oleh kapal perang Jerman yang lain. Tapi kapal perang Jerman ini tidak tahu kalau kapal selam ini sudah dibajak oleh Stan dan kelompoknya. Melalui sambungan radio, kapten dari kapal perang Jerman itu bertanya, "Kok bisa kapal selam yang kamu tumpangi berubah haluan yang sangat jauh?" Tapi Kapten Jagger mengatakan kalau kapal selam ini terkena ranjau air yang menyebabkan sedikit kerusakan. Kapal perang Jerman itu pun menawarkan bantuan, mengirimkan teknisinya untuk membantu memperbaiki kerusakan. Kapten dan teknisi kapal Jerman itu pun masuk ke kapal selam yang dibajak Stan. Di saat yang bersamaan, anak buah yang kakinya tadi diamputasi sadar dari pingsannya. Dia kaget dan berteriak-teriak, ngoceh-ngoceh gak karuan, mengetahui kakinya sudah dipotong. Mendengar teriakan tersebut, tentara Jerman curiga dan memeriksanya. Tapi anak buah tersebut tidak mau diam dan terus-terusan ngoceh. Mengetahui bahwa anak buah tersebut berbicara bukan bahasa Jerman, si tentara Jerman itu pun kaget dan berteriak memberitahukan kepada kaptennya kalau mereka bukan tentara Jerman. Tapi dengan gerak cepat temannya menghalanginya. Terjadilah perebutan senjata dan meletus beberapa tembakan yang membuat situasi mencekam. Saling adu tembakan pun tidak bisa terelakkan lagi. Dengan cepat pula Stan dan gengnya membunuh tentara Jerman itu. Setelah itu Stan ditodong pistol oleh Kapten Jerman. Dan pada saat akan ditembak, tiba-tiba Kapten Jagger menembak Kapten Jerman itu duluan. Stan pun selamat dari peristiwa itu. Tapi ternyata ada beberapa anak buah Stan yang mati tertembak, termasuk yang kakinya diamputasi tadi. Kemudian Kapten Jagger pun menjelaskan kenapa dia membunuh Kapten Jerman itu. Sebenarnya dia juga tidak suka dengan tentara Nazi Jerman yang kejam dalam menyiksa dan membunuh lawannya. Kapal perang Jerman yang sedang menunggu itu gelisah, meminta untuk krunya segera kembali. Senjata deknya pun diarahkan ke kapal selam. Tapi kemudian Stan menyuruh Nadine untuk menembak senjata dek itu, karena Nadine punya kemampuan menembak yang sangat akurat. Nadine pun berhasil menembaknya tepat pada sasaran dan kapal Jerman itu pun meledak. Pada saat mereka akan turun menyelam, kapal selam mereka ditabrak oleh kapal perang Jerman lainnya, yang membuat mesin kapal selam itu mati dan jatuh ke bawah. Akibat tabrakan itu juga membuat kapal selam mengalami kebocoran. Beberapa ruangan juga kebanjiran. Mereka pun berpencar menyelamatkan diri mencari ruangan yang tidak kemasukan air. Pada situasi ini ada anak buah yang terjebak, tangannya tersangkut dan tidak bisa bergerak. Karena air masuk dengan cepat, akhirnya temannya yang terjebak tadi ditinggalkan. Ya mau tidak mau, kalau nekat menolong ya akan ikutan terjebak dan ikutan mati juga. Pada saat kapal sudah jatuh di dasar laut, tekanan air meningkat dengan kuat. Beberapa baut kapal selam terlepas dengan kencang dan salah satu baut itu mengenai perut Stan dan tembus ke hati yang membuat perut Stan bercucuran darah. Di sisi lain, Nadine pun terjebak di ruangan yang lain. Mengetahui Nadine terjebak, Philip pun panik, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu Kapten Jagger memberi kode kepada Stan kalau anaknya si Nadine terjebak. Dengan gercep alias gerak cepat dan tanpa pikir panjang, Stan pun langsung bergerak keluar melalui lubang torpedo. Stan pun berhasil menolong Nadine yang sudah pingsan karena kehabisan nafas dan kemasukan air.
Setelah membawa ke tempat yang aman, Stan pun langsung menekan-nekan dada Nadine dan memberi nafas buatan. Setelah mencoba beberapa kali, Nadine belum sadar. Philip dan Kapten Jagger pun pasrah. Tapi Stan tidak putus asa. Dia pun terus menekan-nekan dada Nadine. Dan keajaiban pun terjadi. Nadine sadar dan selamat. Karena kapal selam ini mesinnya mati, Kapten Jagger pun merelakan dirinya untuk mencoba menghidupkan mesinnya kembali. Dengan usahanya, dia berhasil menghidupkan kembali mesin kapal selam itu. Tapi karena kehabisan nafas, Kapten Jagger pun meninggal. Di sisi lain, Stan yang sudah berusaha dan bersusah payah menyelamatkan Nadine mengalami kelelahan. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Stan mempersatukan dan merestui hubungan Nadine dan Philip. Karena mengalami kelelahan dan juga kehabisan banyak darah, Stan akhirnya meninggal. Dan kapal selam torpedo U-235 itu pun sampai ke Amerika. Kemudian, scene berpindah menuju 4 tahun kemudian. Di sini ini diperlihatkan bahwa Philip dan Nadine sudah menikah dan mempunyai anak. Teman-teman yang lain juga terlihat santuy kayak dipantui. Tapi ya memang beneran dipantui, maksudnya di pantai. Nah, pada saat yang sama ada siaran berita di radio bahwa pesawat Amerika telah menjatuhkan bom atom di Hiroshima yang membuat kotanya hancur dan membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan film pun tamat. Nah, kok bisa Stan dan kelompoknya ikut membantu secara tidak langsung kemerdekaan Indonesia? Nah, jadi pada saat Jepang menyerah kepada sekutu, kondisi ini dimanfaatkan oleh Indonesia. Karena pada saat itu Jepang juga menjajah Indonesia. Dengan gerak cepat akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itulah mengapa Stan dan kelompoknya secara tidak langsung juga bisa dikatakan ikut andil untuk membantu Indonesia merdeka. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil adalah terus berjuang dan pantang menyerah. Oke Sobat Filmania, apabila dalam alur cerita yang saya bawakan masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Sekian dulu dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!